Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai sumber daya alam. Coba perhatikan di sekeliling kita. Apakah kamu menggunakan banyak benda dalam kehidupan sehari-hari? Kursi, meja, sendok, buku, pensil, dan banyak hal lain yang kalian gunakan dibuat menggunakan bahan yang berasal dari alam. Apa sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Sumber daya ini sangat bervariasi, mulai dari dapat langsung digunakan tanpa pengolahan hingga yang memerlukan proses tertentu untuk dapat dimanfaatkan. Sumber daya alam ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati, merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Dan adapun sumber daya alam non-hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari benda mati seperti air, tanah, batu, dan emas. Nah, adapun jenis sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. SDA ini adalah yang tidak dapat habis apabila terus-menerus digunakan, contohnya tumbuhan, hewan, dan sinar matahari. Dan yang kedua ialah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, SDA, yang dapat habis apabila terus-menerus digunakan, contohnya hasil tambang seperti batu bara dan emas. Klasifikasi sumber daya alam ada tiga. Yang pertama, berdasarkan kemampuan pulihnya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui meliputi sumber daya yang dapat pulih kembali setelah digunakan, biasanya dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya tumbuhan dan hewan, meliputi hutan, ikan, hewan ternak, hasil pertanian seperti padi, jagung, dan sayuran. Energi terbarukan meliputi energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang tidak habis digunakan seperti energi matahari, angin, dan biomasa. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui meliputi sumber daya yang terbentuk dalam waktu yang sangat lama dan tidak dapat dipulihkan setelah digunakan, contohnya mineral dan logam, meliputi emas, perak, besi, tembaga, dan aluminium. Bahan bakar fosil meliputi minyak gas, minyak bumi, dan batu bara. Yang kedua ialah berdasarkan kegunaannya. Sumber daya alam ekonomi meliputi sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan seperti minyak, gas, emas, dan hasil pertanian. Sumber daya alam non-ekonomi meliputi sumber daya yang tidak dapat langsung memberikan keuntungan ekonomi, tetapi penting untuk kelestarian lingkungan dan kehidupan seperti hutan, air bersih, dan udara. Adapun yang terakhir ialah berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam hayati atau biotik merupakan sumber daya yang berasal dari makhluk hidup, contohnya adalah tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Sumber daya alam non-hayati atau abiotik, sumber daya yang berasal dari benda mati, contohnya air, tanah, mineral, dan energi. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui meliputi tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, tanah, dan air. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui: mineral, emas, besi, intan, minyak bumi, dan batu bara. Pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, pertanian. Pertanian memanfaatkan tanah dan air sebagai sumber daya utama untuk menghasilkan pangan dan bahan baku industri. Yang kedua, kehutanan. Hutan menyediakan kayu, getah, dan produk lainnya serta berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, perikanan. Laut, sungai, dan danau merupakan sumber daya perikanan yang sangat penting. Dan yang terakhir ialah pertambangan. Sumber daya mineral dan bahan tambang seperti emas, perak, besi, dan batu bara diekstraksi dari bumi. Contoh pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, belerang, industri obat-obatan dan korek api. Batu kapur, industri semen, bangunan, dan cat tradisional. Besi, industri mesin, jembatan, dan bangunan. Emas, bahan perhiasan bernilai tinggi. Minyak bumi, bahan bakar seperti bensin, solar, dan minyak tanah. Timah, peralatan rumah tangga, dan tembaga, peralatan untuk bahan perunggu. Prinsip pengelolaan berkelanjutan meliputi penggunaan efisien, memanfaatkan sumber daya alam dengan cara yang efisien dan mengurangi pemborosan.
konservasi, yaitu melindungi dan memulihkan ekosistem alami serta menjaga biodiversitas. Pengembangan teknologi ramah lingkungan, yaitu menggunakan teknologi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang terakhir ialah kebijakan dan regulasi, menerapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama ialah overeksploitasi. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan dapat menyebabkan penipisan atau kerusakan permanen. Yang kedua ialah pencemaran. Aktivitas industri, pertambangan, dan pertanian dapat mencemari air, tanah, dan udara. Yang ketiga ialah konflik sumber daya. Persaingan untuk menguasai sumber daya alam seringkali memicu konflik sosial dan politik, baik di tingkat lokal maupun internasional. Yang terakhir ialah perubahan iklim. Pemanfaatan bahan bakar fosil sebagai sumber energi utama menyumbang pada peningkatan gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim global. Adapun kesimpulannya ialah sumber daya alam merupakan aset vital yang mendukung kehidupan manusia dan perkembangan ekonomi. Pengelolaan yang bijaksana dan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan kelestarian dan ketersediaan bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, kesadaran dan tanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam harus ditingkatkan.